dari jajaran Polres Morenin dalam hal ini telah melakukan penangkapan terhadap kasus pembunuhan pasal 338 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, yaitu 15 tahun. Dimana dalam kejadian ini terjadi pada hari Senin. Terjadi pada hari Senin pukul 5.30. Pukul 5.30 di Desa Segamit. Desa Segamit antara pelaku A dengan pelaku AJ dengan korban A, yang mana mereka ini sebenarnya masih ada hubungan keluarga, ya. Jadi kronologis kejadian pada saat itu pelaku mendengar suara ribut-ribut luar. Mendengar itu pada hari Senin itu pukul 4.00 WIB, pelaku keluar rumah. Sebelum keluar rumah, pelaku mengambil senter kepala, senter kepala, terus menyelipkan pisau ini, karena ada suara, ada apa itu. Saat dia keluar dari rumah, itu situasi gelap, ada yang ribut-ribut. Rupanya korban sedang memarahin orang-orang yang sedang berkemah. Saat itu pelaku menghidupkan senter kepala dan mengenai muka korban. Korban marah. Korban marah, terus korban mengeluarkan linggis, mengejar pelaku. Pelaku lari. Dan mendekati rumah, pelaku mengambil batu yang ada di jalan dan melempar batu itu tepat di muka korban. Korban jatuh terlentang arah kiri. Saat itulah pelaku mengambil tajam yang ada di pinggangnya, menusuk satu kali di samping telinga kiri, 2 di leher, 3 di tangan kiri. Akibatnya korban gagal. Kronologis penangkapan hanya dalam waktu 1 hari 2 malam saat kejadian itu kita mendapat informasi. Tim dari Polres, tim Raja Wali yang dipimpin oleh Kasat Reskrim bersama Kanit Bidum dan bekerjasama dengan Polsek Cemendo melakukan penangkapan di kebun. Jaraknya kira-kira 10 kiloan dari TKP. Jadi dia di kebun. Pada saat dia di kebun itu kita dapat informasi, langsung kita tangkap. Alhamdulillah tidak pelaku tidak melakukan perlawanan dan kita bawa ke Polres Morenin. Ada yang menanyakan? Langsung ke di tempat atau di rumah sakit? Korban pada saat itu masih di TKP ya? Dari TKP. Karena pada saat itu belum, ini masih di bawah. Masih ada kendaraan, kita belum tahu apakah meninggal enggak. Tapi kemungkinan dalam perjalanan itu. Hubungan antara korban dengan tersangka itu apa? Sudah diketahui, Pak? Jadi hubungan korban ini merupakan paman kiri dari korban, dari pelaku nih. Jadi korban ini paman dari pelaku, ya. Pelaku ini paman kirinya. Kejadian ini terjadi didasari balas dendam, ya, didasari balas dendam karena si pelaku ini mempunyai suatu lahan parkir di salah satu tempat wisata yang ada di daerah Semendo. Nah, si korban ini sudah bertahun-tahun itu ganggu terus, pengen menguasai lahan parkir yang dimiliki oleh pelaku.
dengan cara-cara yang tidak terpuji, ya, mengganggu keluarganya, kemudian bahkan sempat cekcok, kemudian si korban juga sempat menusuk daripada si pelaku, dan itu sudah didamaikan oleh Kades dan masyarakat setempat karena mereka masih ada hubungan keluarga meskipun hanya saudara tiri. Kemudian puncaknya adalah pada hari Senin pagi kemarin, lagi-lagi pelaku korban kembali mengganggu ketenangan dan hal-hal yang tidak terpuji yang dilakukan oleh korban, sehingga si pelaku ini tidak sabar lagi, sudah kehabisan akal mungkin, saking sabarnya habis, akhirnya atas dasar balas dendam tadi korban kilaf sehingga langsung melaksanakan aksi pembunuhan tersebut dengan menusuk korban sebanyak 5 kali. Yang paling dalam adalah di telinga sebelah kiri sepanjang 10 cm. Ya, di leher sebanyak 10 cm. Yang lainnya hanya 5 cm. Tapi cukup dalam, ya. Dalam bos begini bos, ya kan. Kemudian korban, karena itu kejadiannya subuh, mungkin masyarakat tidak ada yang melihat sehingga korban meninggal di tempat karena kehabisan darah. Pada pagi-pagi sekitar jam 6 lebih ada warga yang melihat orang yang terkapar, dilihat, baru dibawa ke rumah sakit dalam kondisi sudah meninggal dunia. Kemudian pada pagi hari sekitar pukul 11 keluarga korban membuat laporan polisi ke Polres Semendo. Setelah itu langsung kami dari Satreskrim Polres Muara ini saya sendiri dan tim Raja Wali pelapor melaksanakan investigasi dan penyelidikan, membackup tim alat-alat yang ada di Satreskrim Polres Semendo. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, tepatnya pada pukul 12 sebelum tanggal 12. Pada pukul 11.30 hari Selasa, tim berhasil mengamankan pelaku inisial A tanpa perlawanan, yang dimana pelaku bersembunyi di kebun yang jaraknya itu cukup jauh sehingga kami harus berjalan kaki selama 3 jam untuk menemukan pelaku yang sedang bersembunyi. Tanpa ada perlawanan sehingga kami berhasil mengamankan pelaku dan kami bawa ke polsek untuk diinvestigasi lebih lanjut. Barang bukti yang ditemukan atau disita dari pelaku? Barang bukti yang disita dari pelaku, yang pertama barang bukti utama yaitu 1 buah senjata tajam seperti yang tadi sudah direkarkan, itu yang digunakan untuk menusuk daripada korban. Kemudian ada beberapa pakaian yang digunakan oleh pelaku pada saat kejadian berlangsung. Itu kami sita semua sebagai barang bukti. Untuk pasangan? Kemudian saya sedikit ingin menjelaskan dan menegaskan kepada seluruh elemen masyarakat khususnya yang ada di wilayah Semendo bahwasanya tidak lama sejak kejadian ini terjadi ada rumor-rumor atau isu yang beredar terkait kasus ini. Ada yang mengatakan bahwa pelaku ini merupakan suatu orang penting atau yang memiliki lahan parkir di salah satu PT yang ada di Semendo. Jadi ditakutkan akan terjadi suatu peristiwa yang tidak kita inginkan. Nah, saya tegaskan kepada rekan-rekan media sekalian bahwasanya ini tidak benar. Ya, kasus ini, pembunuhan ini terjadi murni karena ketidaksenangan hati dan balas dendam. Tidak ada sama sekali kaitannya dengan salah satu perusahaan, salah satu PT atau konflik, sama sekali tidak ada. Ini hanya murni balas dendam dan kekhilafan yang dilakukan oleh pelaku. Jadi saya tetap tolong, tidak ada sama sekali itu tidak benar. Apalagi, brother? Untuk pasangan? Pasal yang dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Saya nggak tahu bahwa dia pelakunya, ya saya langsung keluar. Saat begitu saya keluar, saya pikir orang lain yang marah-marah itu. Begitu saya baterai pas ke muka dia, tiba-tiba tangan itu. Nah begitu paman itu melihat saya baterai, dia langsung lari ke ngarah saya, bawa alat untuk ngacet saya lari ke depan karena di depan pintunya tertutup, kebetulan ada batu, saya ngambil batu. Nah dengan lantaran saya ngambil batu, pas saya lari ke depan lagi dia udah di hadapan saya, lebih kurang sekepas 2 meter. Langsung saya
batu itu saya lemparkan ke Baman itu meributi masyarakat yang camp di Ya. lapang kita. ya. Udah sering ya kayak gitu. Itu sudah sering. berapa tahun gangguin kamu? Yang mulai dari 2 tahun ini udah. 2 tahun. Tapi udah dikasih waktu sabari terus. Gitu. Karena saya itu bertahan, karena setiap dia ada mengganggu orang camping segala macam itu, kalau tahu dia dari jauh saya pasti saya lari. Karena saya pandangan saya dia adalah walaupun gimana masih adik dari ibu saya kan. Tapi pada saat bapaknya ntarin mukanya, pada saat bapak musuh itu tahu kalau itu aman ya kan? Tahu Pak, karena pertama kali saya bateraiin mukanya itu bangun saya, begitu dia apa emosi karena saya bateraiin itu langsung lari ngejar saya, langsung dia ini pas tato udah apa yang ada di pikiran bapak tiba-tiba bapak melihat itu dan musuh dia pada bapak tahu itu aman ya hilang atau memang sudah niat? gila Pak, saya Hilang dan benar memang gila. dendam kan? Memang sama karena yang saya itu sering ganggu kan? Ya karena sering diganggu kemudian dia kayak gila. Cek, cek.